Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha memberikan fakta yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Kehidupan di semesta raya ini tidak hanya sebatas langit dan bumi saja, tapi sebenarnya kita itu hidup di antara miliaran galaksi yang ada di semesta raya. Di setiap galaksi terdapat tata surya, dan di tata surya terdapat planet, dan di setiap planet ada kehidupan. Penting untuk dipahami bahwa dalam pandangan Buddhisme sendiri tidak ada konsep penciptaan ya. Jadi alam semesta ini bukan diciptakan, tapi terbentuk, muncul, dan terkondisi oleh hukum-hukum alam. Oke, dan kita bisa memulai ceritanya. Jadi bumi ini adalah salah satu alam yang terakhir kali muncul di alam raya ini. Jadi sebelum ada bumi itu ya sudah ada bumi-bumi lain di galaksi sana yang memiliki kehidupan. Dalam ayat Parinibbana Sutta, Sang Buddha berbicara kepada Ananda. Ananda, bumi yang luas ini berasal dari cairan. Jadi bumi ini kosong, berbentuk cairan. Nah, ada satu makhluk dari alam yang bernama alam Abhasara. Makhluk-makhluk Abhasara ini sudah kehabisan masa karmanya. Akhirnya, makhluk Abhasara ini terlahir di alam dunia atau alam bumi yang kita kenal saat ini. Makhluk-makhluk Abhasara ini adalah makhluk-makhluk yang melayang-layang di udara, tidak memiliki bentuk, tapi badannya dipenuhi oleh cahaya. Sementara bumi juga belum padat, hanya berbentuk cairan. Seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama muncullah cairan dari inti bumi yang disebut dengan rasa patawi. Rasa patawi ini berwarna putih karena mereka sebagai makhluk yang terlahir di alam manusia di bumi ini, keingintahuan mereka ini cukup kuat ya. Mereka pun menyentuh rasa patawi ini, mereka mencicipi dan ternyata rasanya enak gitu ya. Disebutkan dalam aganya rasanya itu manis sekali, bagaikan madu. Nah, akhirnya lama-kelamaan muncullah kesombongan, keserakahan, dan ketamakan. Akhirnya yang tadinya tubuh makhluk-makhluk Abhasara ini dipenuhi oleh cahaya, tidak berbentuk, dan melayang-layang, mereka pun mulai kehilangan cahayanya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun menapaki bumi, tidak melayang lagi. Bentuk pun sudah mulai terlihat, ada yang berbentuk laki-laki, ada yang berbentuk perempuan. Sebagian berpendapat bahwa hewan pun merupakan jelmaan dari Abhasara ini, sesuai dengan kerakusan, ketamakan, dan keserakahan mereka. Setelah bentuk mereka ini hampir menyerupai manusia, ternyata rasa patawi, cairan putih dari inti bumi tadi itu lama-lama hilang gitu, habis. Muncullah makanan-makanan lain yang bisa dimakan oleh makhluk manusia pada awal mulanya. Dari mulai makanan yang disebut dengan Buma Papatiko. Nah, Buma Papatiko ini ya semacam cendawannya. Setelah Buma Papatiko ini lenyap, ya mereka pun akhirnya banyak memakan makanan yang tumbuh di bumi ya, seperti sali, biji-bijian, atau padalata, tumbuhan menjalar. Sombongan, kerakusan itu semakin kuat ya di dalam diri manusia awal mula ini, yang dari makhluk Abhasara tadi. Kita udah bisa sebut mereka manusia ya, karena sudah menapaki bumi, bentuknya juga sudah mulai terlihat dengan jelas. Nah, akhirnya tidak hanya nafsu terhadap makanan saja, karena badan jasmani sudah mulai terbentuk, ya sekarang sudah menjadi manusia ya, ataupun memiliki hawa nafsu. Akhirnya mereka pun satu persatu melakukan hubungan badan, dan ya terjadilah kehamilan, beranak pinak hingga saat ini. Makhluk Abhasara ini bukan hanya satu atau dua, jumlahnya itu banyak ya, sehingga ketika terjadi perkawinan atau kehamilan tidak akan ditemukan konsep perkawinan sedarah ya,